Saya akan menjelaskan materi yang persamaan laju reaksi. Saya akan menjelaskan seperti ketika saya menjelaskan di kelas kemarin. Saya akan sedikit mereview tentang pertama tentang pengertian dari laju reaksi. Nah, laju reaksi ini adalah besarnya perubahan jumlah reaksi dan hasil reaksi dalam satuan molar per satuan waktu dalam satuan detik. Jika satuan waktunya bukan detik, misalnya seperti menit, jam, atau mungkin hari, itu bisa diubah dulu jadi detik. Nah, lalu kalau misalnya lupa apa itu molaritas, saya akan ingatkan kembali. Jadi, molaritas ini adalah mol jumlah yang terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi, kalau misalnya dalam 1 liter larutan, misalnya ada 1 mol, maka itu molaritasnya itu 1. Tapi kalau misalnya dalam 1 liter itu ada 2 mol yang terlarut, maka molaritasnya itu 2. Setelah kita ketahui juga kalau misalnya laju reaksi ini dia memiliki faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari kecepatan laju reaksinya itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini itu kemarin sudah dibahas, itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi. Jadi ketika konsentrasi dari suatu larutan itu semakin tinggi, maka laju reaksinya itu semakin tinggi. Karena kemungkinan untuk partikel itu saling bertabrakan juga semakin tinggi. Makanya semakin tinggi konsentrasi, laju reaksinya juga akan semakin tinggi. Yang kedua adalah luas permukaan. Nah, ketika luas permukaannya itu dia semakin kecil, maka ketika luas permukaannya semakin besar atau bentuk partikelnya itu semakin kecil, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan juga semakin besar, karena kan luas permukaan yang luas itu semakin banyak bidang yang bisa disentuh hingga akhirnya bisa terjadi reaksi. Nah, makanya kenapa ketika luas permukaannya itu semakin luas, maka laju reaksinya juga bisa semakin tinggi. Yang ketiga adalah suhu. Jadi ketika suhunya juga semakin tinggi, itu laju reaksinya juga bisa semakin tinggi. Karena ketika suhunya tinggi, itu dia ada energi panas yang bisa digunakan oleh partikel-partikel untuk bergerak semakin cepat. Nah, ketika partikel-partikel ini dia bergerak semakin cepat, maka kemungkinan untuk terjadinya tumbukan juga semakin besar. Makanya laju reaksinya juga bisa semakin cepat. Faktor yang keempat adalah katalis. Jadi kita ketahui kalau misalnya katalis ini dia bisa mempercepat, bisa memperlambat, tergantung katalisnya. Tapi di sini salah satunya itu katalis. Kalau misalnya memang katalisnya itu dia untuk yang mempercepat, maka laju reaksinya juga bisa semakin cepat. Tapi ketika itu katalis yang menghambat atau inhibitor, dia bisa memperlambat laju reaksi. Seperti itu. Dan yang telah kita ketahui juga bahwa katalis ini ada 2. Yang pertama itu katalis yang homogen dan yang kedua katalis yang heterogen. Pada pertemuan sebelumnya saya pernah nge-share video dan di situ dijelaskan tentang persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksinya ini dia V sama dengan K dikali konsentrasi dari A dipangkatkan dengan orde dari A dan dikali dengan konsentrasi B pangkat dari orde reaksi dari B. Untuk persamaan laju reaksinya itu berdasarkan video yang sudah pernah saya share sebelumnya, itu rumusnya itu adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan orde dari si A lalu dikalikan dengan konsentrasi B dan dipangkatkan dengan orde dari B ini. Nah, dari persamaan ini V-nya ini dia adalah laju reaksinya. K-nya ini adalah tetapan laju reaksi atau konstanta dari laju reaksinya itu. Nah, untuk A-nya ini dia konsentrasi dari ZA. Nah, yang B-nya ini itu untuk konsentrasi ZB-nya. Sedangkan untuk yang X ini dia orde reaksi dari ZA. Sedangkan Y-nya ini dia orde reaksi dari ZB. Saya akan menjelaskan
persamaan laju reaksinya ini berdasarkan contoh yang ada di buku dengan persamaan reaksi yang saya tampilkan ini ya. Untuk menentukan laju reaksinya ini, untuk menentukan persamaan laju reaksi ini dibutuhkan data-data. Jadi untuk menentukan persamaan laju reaksi ini dia tidak menggunakan teori, tapi dia menggunakan data-data percobaan. Jadi berdasarkan data dari konsentrasinya itu berapa, terus juga lajunya itu berapa. Dari situ baru kita bisa menentukan order reaksinya itu berapa, terus order totalnya itu berapa, terus tetapan laju reaksinya itu berapa. Terus kalau misalnya kita punya data yang baru, jadi nanti kita bisa nentuin laju reaksi dari konstan. Kita bisa ngitung laju reaksi dari data yang baru dengan bisa ngitung. Pokoknya nanti bisa ngitung, nanti kita jelasin dulu, nanti saya jabarin pakai kertas. Jadi ini adalah data yang sudah saya pindahkan dari buku ke kertas, jadi untuk mempermudah saya menjelaskan ya. Nah, jadi ini ada percobaan 1, 2, dan 3. Untuk percobaan yang 1 ini udah sesuai ya, ini konsentrasinya ini sekian, dan ini lajunya sekian. Untuk percobaan kedua ini konsentrasinya sekian, ini sekian, dan ini lajunya sekian. Dan untuk yang ketiga juga sama, seperti itu. Nah, data ini bisa digunakan untuk menentukan order dengan menggunakan rumus yang sudah saya sebut sebelumnya. Nah, rumus yang digunakan itu rumusnya adalah ini ya. Nah, jadi rumusnya itu sebenarnya kan V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan dengan ordernya dikali B lalu dipangkatkan dengan ordernya. Namun karena untuk kita mau mencari order yang si X ini sama si Y ini, maka kita harus menggunakan perbandingan. Nah, perbandingan ini berdasarkan data percobaan yang ada di tabel. Jadi kalau misalnya kita mau cari order yang F2 ini, kita cari yang ClO2-nya ini sama. Nah, kalau misalnya kita mau cari order dari ClO2, maka cari F2-nya yang konsentrasinya sama, lalu dibandingkan. Seperti itu. Nah, pertama misalnya ini bebas ya, mau menentukan yang F2 dulu atau mau menentukan order dari ClO2. Nah, kalau saya di sini misalnya penentuan order reaksi dari F2 dulu. Nah, saya dari data tabel ini bisa dilihat kalau misalnya yang sama itu konsentrasi ClO2 yang sama itu percobaan 1 sama percobaan 3. Nah, jadi saya akan membandingkan antara percobaan 1 dengan percobaan 3. Ini boleh percobaan 1 yang di atas atau percobaan 2 yang di atas, asalkan memasukkannya benar, enggak terbalik ya. Nah, jadi ini rumusnya laju yang ketiga dikali sama K dikali F2 yang konsentrasi F2 yang ketiga dipangkatkan X, dan seterusnya. Nah, terus saya masukkan angkanya seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan bisa dengan mencoret yang nilainya sama. Misalnya kayak K ini dia nilainya sama dan itu belum diketahui ya, tapi pasti sama, jadi ini bisa dicoret. Nah, terus ini untuk yang ini 0,01 pangkat Y, ini atas bawah ini sama, ini bisa dicoret untuk mempermudah hitungan. Terus ini yang 2,4 dikali 10 pangkat minus 3 sama 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Ini 10 pangkat minus 3-nya bisa dicoret ya. Nah, terus ini bagaimana cara menghitung ini untuk mempermudahnya? Ini bisa dicoret juga si 2,4. 2,4 langsung dibagi sama si 1,2-nya. Langsung dibagi sama 1,2-nya ya. Jadi ini di atasnya sisa 2 dan di bawahnya habis. Nah, untuk yang ini juga sama, 0,2 ini bisa dicoret dibagi dengan 0,1, ini juga hasilnya 2. Ditulis ulang ke bawah, ini sisanya adalah 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, 2 dipangkatkan berapa untuk menghasilkan 2?
itu 1 ya. Jadi 2 dipangkatkan 1 sama dengan 2. Jadi X-nya ini berarti nilainya 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Berarti untuk orde yang dari F2, ini dia ordenya sama dengan 1. Yang kedua, kita akan menentukan orde dari ClO2. Di sini kita tetap akan menentukan orde dari ClO2 ini berdasarkan data yang sebelumnya. Sama seperti pas ketika kita menentukan data dari F2 berdasarkan tabel ini. Nah, saya akan menggunakan percobaan yang pertama dan kedua karena untuk menentukan orde dari ClO2 menggunakan berdasarkan konsentrasi F2 yang sama itu percobaan 1 dan 2. Nah, ini di sini saya sudah menuliskan persamaannya. Saya menuliskan untuk yang percobaan kedua di atas dan untuk percobaan yang percobaan kedua yang di atas dan percobaan pertama yang di bawah. Nah, ini saya sengaja tidak menuliskan X-nya dengan angka 1 karena seandainya kalian mau mencari orde dari ClO2 terlebih dahulu, kemudian mencari orde dari F2, itu tidak ada masalah. Jadi hasilnya itu akan tetap sama, tidak akan ada perubahan. Nah, kemudian kita sekarang akan menghitung. Ini kita akan mempermudah dulu sehingga angka-angka yang sama kita coret terlebih dahulu. Yang pertama adalah 10 pangkat minus 3, ini sama, kita coret saja. Yang angkanya juga bisa kita coret. Lalu yang 0,1 konsentrasi dari F2 ini juga bisa kita coret karena sama. Nah, yang tersisa adalah 4,8, 1,2, dan 0,04 dan 0,01. Ini bisa kita persingkat juga dengan membagi 4,8 dengan 1,2 dan hasilnya sisanya adalah 4. 0,04 ini bisa kita bagi juga dengan 0,1 sehingga sisanya 4 juga. Nah, dari sini bisa kita tuliskan lagi di bawah, sisanya adalah 4 sama dengan 4 pangkat Y. Nah, kita harus mencari 4 pangkat berapa hingga hasilnya adalah 4. Nah, kita ketahui bahwa 4 pangkat 1 adalah 4. Sehingga bisa kita tuliskan hasilnya adalah Y-nya sama dengan 1. Sama seperti orde reaksi pada F2, sama-sama nilainya 1. Seperti itu. Yang terakhir, kita akan menentukan konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi. Nah, kita bisa memilih dari data yang sebelumnya, bisa menggunakan dari percobaan yang pertama, atau kedua, atau ketiga. Salah satu saja yang dipilih, tidak perlu membandingkan dari dua percobaan seperti ketika kita menentukan orde reaksi dari F2 dan ClO2. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya sama seperti sebelumnya, tetapi ini tidak perlu dibandingkan. Jadi rumusnya hanya laju atau V sama dengan K dikali konsentrasi F2 dipangkatkan dengan orde dari F2 dikali dengan konsentrasi dari ClO2 dipangkatkan dengan orde dari ClO2. Nah, di sini saya menggunakan data berdasarkan percobaan yang pertama. Boleh menggunakan percobaan yang kedua atau ketiga, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Tapi di sini saya menggunakan berdasarkan percobaan yang pertama. Di sini lajunya adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 3. Untuk konsentrasi dari F2-nya itu adalah 0,1 dan konsentrasi ClO2-nya itu 0,01. Untuk mempermudah perhitungan, saya ubah 0,01-nya menjadi 10 pangkat minus 1 dan 0,01-nya saya ubah menjadi 10 pangkat minus 2. Ini akan dia nilainya tetap sama, hanya saja untuk mempermudah perhitungan.
Nah, setelah dihitung, 10 pangkat minus 1 dikali dengan 10 pangkat minus 2 adalah 10 pangkat minus 3. Sehingga di sini hasilnya 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali K, atau K dikali 10 pangkat minus 3 itu sama aja. Nah, kemudian ini 10 pangkat minus 3 yang berada di sisi yang sama dengan K bisa kita pindahkan ke sisi satunya, sehingga hasilnya adalah K sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Nah, 10 pangkat minus 3 ini bisa kita coret, dan hasil akhirnya adalah K sama dengan 1,2. Jadi konstantanya adalah 1,2. Ketika menggunakan percobaan yang kedua atau ketiga, hasilnya akan tetap sama. Konstantanya tetap 1,2.